liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Assalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa wa khatamil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil jazaa. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Profesor Renald Kasali, seorang praktisi bisnis sekaligus guru besar ilmu manajemen Universitas Indonesia, dalam pengantar bukunya yang berjudul The Great Shifting pada halaman ke-8 menjelaskan bahwa saat ini kita berada di sebuah era disrupsi, sebuah era dengan perubahan yang terjadi secara bertubi-tubi dan tidak pasti, yang ditandai dengan kemajuan industri teknologi, terutama teknologi komunikasi. Hal ini menurut beliau sangat berdampak pada pola interaksi komunikasi, karena ekosistem digital mengambil peran penting dalam interkoneksi satu dengan yang lain. Kini manusia bisa terhubung kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun jika kita mampu memanfaatkan teknologi digital. Tapi sebaliknya, jika tidak memiliki kemampuan dalam memanfaatkan teknologi digital, maka akan terasingkan dan diasingkan keadaan. Fenomena ini terlihat bangkrutnya pasar-pasar tradisional, pedagang konvensional, bahkan abang-abang ojek yang mangga secara manual kini dialihkan secara virtual dan digital. Betul? Faktanya, berdasarkan data Hootsuite yang bertajuk digital pada tahun 2021 terungkap bahwa pengguna internet mencapai 202,6 juta jiwa dari jumlah populasi 278,9 juta. Sebanyak 94% lebih mengakses internet melalui gadgetnya. Memang teknologi digital ini pada prinsipnya sangat membantu dalam mencapai segala tujuan yang bersifat bebas nilai. Jika dimanfaatkan untuk nilai positif yang bermuatan dakwah Islamiyah, sangatlah potensial, sehingga dakwah mampu menjangkau mad'u secara global dan universal. Tapi sebaliknya, jika tidak memiliki kemampuan dalam memanfaatkan teknologi digital, laju perjalanan dakwah akan tergilas, terhampas, bahkan tidak mustahil terhampas badai modernitas di era digital yang sangat ganas. Na'udzubillahi min dzalik. Timbul pertanyaan, bagaimanakah pandangan Islam dalam menghadapi persoalan seperti ini? Sebagai jawabannya, maka pada kesempatan kali ini kami akan membawakan syarahan yang berjudul Menggagas Paradigma Baru Dakwah di Era Digital, dengan landasan Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125.
Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hamba berlindung di bawah kuasa Allah dari usikan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Serulah manusia pada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, lantunan ayat tersebut menggunakan gaya bahasa kalam insya tolabi dalam bentuk amr, yaitu sebuah perintah dari atasan kepada bawahan, perintah dari Allah kepada Rasul Muhammad untuk menegakkan dakwah. Sedangkan tipikal dakwah pada ayat tersebut ada 3 hal. Yang pertama, dakwah bil hikmah. Menurut Imam Az-Zahabi, makna hikmah di sini adalah kullu ahadin ala hasabi halihi wa fahmihi wa qawlihi wal qiyadi. Setiap orang harus didakwahi sesuai dengan kapasitas dan kualitasnya. Sehingga Profesor Hamka dalam bukunya yang berjudul Prinsip dan Kebijaksanaan Dakwah halaman 67 menegaskan bahwa dakwah bil hikmah didasari oleh kebijaksanaan yang lahir dari kesopanan dan kesantunan, sehingga mampu membuka hati dan jalan pikiran untuk menerima kebenaran. Hadisun nas bima ya'rifuna tuhibbuna ayyukadzaballahu wa rasuluh. Berbicaralah kepada manusia dengan pemahamannya. Apakah engkau suka mereka mendustakan Allah dan Rasulnya? Hadirin, yang kedua, dakwah mau'izatil hasanah. Menurut Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Wajid menjelaskan bahwa mau'izatil hasanah adalah menekankan pentingnya pendekatan edukasi serta komunikasi yang ramah serta penuh kelembutan dengan ucapan yang menyejukkan hati dan menenangkan jiwa. Dan yang ketiga, dakwah mujadalah. Jadal berarti berdiskusi dengan mengedepankan kualitas argumen dan menjauhkan sentimen. Imam Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir memberikan catatan penting
bahwa dalam dakwah itu harus berorientasi pada kebenaran, bukan untuk menunjukkan kehebatan, apalagi hanya sebatas mencari ketenaran. Imam Asy-Syafi'i pernah berpesan, "Mana farku ahadan qatun 'alal qalabah." Sekali-kali tidaklah saya berdebat karena ingin menang semata. Hadirin, ketiga pendekatan dakwah tadi sebagai pedoman dari Allah yang harus kita jalankan sesuai dengan tuntunan dan tantangan zaman, apalagi di era digital seperti sekarang. Jujur kita akui, konten-konten di media sosial masih didominasi oleh nuansa Saling caci maki, pornografi dan pornoaksi, bahkan sebagai lapak memasarkan ideologi baik kanan maupun kiri. Betul? hal ini terbukti menurut penyedia Asosiasi Jasa Internet Indonesia bahwa dalam rentang 2 tahun terakhir ini, konten yang paling banyak dicari oleh masyarakat Indonesia adalah film, Badan musik, olahraga dan kuliner. sedangkan konten dakwah berada di urutan ke-7 setelah tutorial cinta dunia gosip. Jika ini selera pasarnya, maka kemasan dakwah harus kreatif, inovatif, serta edukatif. Timbul pertanyaan, bagaimanakah pesan dakwah di era digital? Jawabannya, dakwah dituntut untuk menyampaikan kebenaran yang bersifat universal, sebagaimana tercermin di dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 106. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma Shadaqallahul azim. Dan kami tidak mengutus engkau ya Muhammad. Maha benar Allah dan maha agung atas segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, dalam kajian ilmu semantik, ayat tersebut menggunakan gaya bahasa qasr, yaitu sebuah pengistimewaan, sehingga dapat kita pahami bahwa melalui ayat ini Allah ingin mengungkapkan keistimewaan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Dengan demikian, uraian tersebut dapat kita ambil kesimpulan, dakwah harus terus mengalir bagaikan air dari daratan tinggi ke daratan rendah untuk menyirami keringnya peradaban manusia. Sebagaimana air, dakwah dituntut untuk mengikuti bentuk bencana. Mimbar-mimbar dakwah yang berhasil membumikan Islam ke seluruh penjuru dunia oleh para dai pendahulu kita. Kini di era digital, laju perjalanan dakwah harus beradaptasi dengan sistem teknologi, terutama teknologi komunikasi. Oleh karena itu, mari hadirkan dakwah yang menggugah dan ramah, Dakwah yang mengajak bukan mengejek, dakwah yang merangkul bukan yang memukul, dakwah yang menginspirasi bukan menghakimi, serta dakwah yang menunjukkan Islam humanis bukan teroris. sehingga menjadi
berjudul Boleh Saja. Hei, berbuatlah Berbuatlah apa yang engkau suka. Tapi ingat, semua itu kan ada balasannya. Baik ataupun jahat, lurus ataupun sesat, semua kembali padamu juga. Hei, boleh saja kau cintai dunia. Tapi ingat, suatu saat kau kan meninggalkannya. Sekarang atau lusa, tua atau